Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11 TKJ khususnya ya. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan selalu semangat pastinya di dalam belajar. Oke, pembahasan kali ini masih di pelajaran ASC Administrasi Sistem Jaringan. Pembahasan kita lanjutkan ke pembahasan kompetensi dasar yang kedua. Sebelumnya kita sudah mengenal sistem operasi, kemudian kita menginstal sistem operasi tersebut, salah satunya kita menginstal Linux Debian. Kita lanjutkan sekarang ke kompetensi dasar yang kedua, yakni meremote server. Oke, masih ingat kan kemarin tampilan terakhir ketika kita install seperti ini ya. Nah, seperti di samping ini kan ada tampilannya ya, tampilannya seperti ini nih. Ya, ini adalah Linux Debian yang diinstal dengan mode CLI. Ya, Command Line Interface. Ya, pembahasan sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Interface sistem operasi itu ada dua bagian. Yang pertamanya adalah GUI, Graphic User Interface. Yang kedua adalah CLI, Command Line Interface. Nah, kali ini kita berhadapan dengan sistem operasi CLI, Command Line Interface. Artinya apa? Ya, semua perintah atau semua dikendalikan dengan perintah-perintah ya atau baris-baris perintah yang kita ketikkan. Nah, karena itu di Linux tidak membutuhkan mouse, kita hanya membutuhkan keyboard. Nah, sekalian pada pembahasan kali ini ya selain kita mengenal remote, juga kita akan mengenal perintah-perintah dasar di Linux. Oke, remote itu apa sih? Remote itu kita mengendalikan server dari jarak jauh. Misalkan kita punya server di Jakarta, ya kan? Kita install di sana, kemudian kita pastikan bahwa server tadi terkoneksi ke internet, maka saat kita di Bogor, kita bisa kendalikan server tersebut. Bisa kita konfigurasi, bisa kita matiin, bahkan gitu kan, kita install aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Nah, itu namanya remote. Oke, banyak aplikasinya kita gunakan untuk meremote server. Ya, kalau di Windows, kita bisa menggunakan remote desktop atau kita juga bisa menggunakan TeamViewer ya. Nah, kalau di Linux yang CLI itu kita bisa menggunakan aplikasi PuTTY. Kita akan praktekkan nanti bagaimana kita meremote server kita Linux itu menggunakan PuTTY ya. PuTTY, PuTTY. Oke, sekarang kita pastikan ya Linux kita sudah memiliki IP address karena untuk meremote nanti setidaknya kita harus mengenal IP address-nya dulu. Ya. IP address itu alamat dari sebuah jaringan, ya kan? Nah, kalau komputer kita terkoneksi ke jaringan atau disebut sebagai host, maka supaya bisa dikenali, ya, dia harus memiliki identitas. Nah, identitas salah satunya adalah alamat. Alamat ya dalam sebuah jaringan disebut dengan IP, Internet Protocol atau IP address. Alamat dari sebuah jaringan. Oke. Masih ingat kan pembahasan sebelumnya? Ya, pas instalasi ada user root yang kita kasih password. Ya kan? Nah, user root itu adalah administrator ya atau user yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Ya. Oke, kita login menggunakan root supaya kita memiliki akses penuh terhadap sistem termasuk ya kita mengkonfigurasi IP address. Ya, passwordnya ya pada pembahasan sebelumnya itu masih ingat ya 1 sampai 6. Oke, kita masukkan. Ya, kita loginnya root. Ya, ini huruf kecil semua. Oh ya, di Linux itu huruf besar dan huruf kecil pengaruh atau disebut juga case sensitive ya. Oke, kita masuk root. Nah, passwordnya kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, untuk password ini nggak kelihatan. Ya, namanya juga password ya, rahasia. Nah, ini sebenarnya ada gitu ya, tapi nggak kelihatan. Kita enter saja. Nah, ketika tampilan seperti ini, maka kita sudah masuk sebagai root. Ya, tandanya bahwa kita sebagai root itu ada tanda crash di depannya, ya, tanda pagar. Oke, kita akan praktekkan ya salah satu perintah dasarnya. Oke, beberapa perintah dasar nanti kita akan lanjutkan ketika kita nanti remote menggunakan PuTTY ya. Oke, ini contoh. Karena ini CLI, Command Line Interface, kita akan kendalikan semuanya menggunakan tulisan, ya kan? Perintah-perintah itu. Oke, misalkan kita akan bersihkan layarnya menggunakan clear. Enter. Jadi setelah ngetik perintah enter. Kita tampilkan terlebih dahulu IP address-nya. Oke, IP A. Ini untuk menampilkan IP address. IP spasi A.
Oke, ternyata IP address-nya ya itu belum disetting ya. Itu yang ada satunya loopback, yang ada yang di bawahnya itu kan 2 ya. 2 itu ENP0S3 itu adalah settingan IP address-nya. Nah, ini belum kita setting ya. Oke, kita akan coba setting IP address-nya. Bagaimana cara setting IP address-nya? Oke, perintahnya gampang sekali ya. Oke, kita clear dulu ya. Ya, kemudian kita ketik ya IP A dulu supaya kita tahu ya tadi ENP0S3 ya. ENP0S3. Diingat saja itu nama dari jaringan kita, LAN card-nya ya. Oke, kita setting ya. Nano ya. Nano ini adalah editor di Linux ya. Nano ya spasi kemudian slash etc ya network kemudian interface ya, ini seperti ini ya, nano etc network interface, kemudian kita enter. Nah, ini kan muncul ya. Nah, ini muncul low hot plug ENP-nya 0S3 ya. Oke, ini DHCP ya, dia DHCP. Nah, kita akan coba setting menggunakan statik ya. Kalau kita setting menggunakan statik berarti di sini kita ganti inet statik ya. Kemudian ketik address-nya ya. Ini address-nya misalkan 192.168 ya 43.200 misalkan ya per 24 ya. Oke, 24 itu per 24 berarti netmasknya 255.255.255.255.0 gitu ya. Nah, oke, kemudian kita tulis gateway-nya. Ya, gateway-nya misalkan 192.168.43.1. Oke, cukup ya. Seperti ini. Kita keluar dari editor. Keluar dari editor tinggal tekan CTRL-X. Nah, di sini ada panduannya ya di bawah tuh. Exit ya, exit itu berarti Ctrl X. Nah, ini ada jawaban apakah mau disimpan. Kita tekan Y. Ya, kemudian selanjutnya tadi enter. Ya. Oke, IP address sudah kita setting. Nah, langkah berikutnya adalah ya, ini kita clear dulu. Coba kita tampilkan lagi. Ya, ini bawah di atas ya. IP A. Masih belum kan? Nah, kalau seperti ini perlu kita enable dan disable. Nah, caranya gimana? Tinggal if down ya, kita ketik ENP0S3. Oke, kemudian berikutnya adalah kita kembalikan lagi ya, kita enable lagi if up ENP0S3. Enter lagi. Nah, kemudian kita coba tampilkan IP A. Oke, IP-nya sudah muncul ya. Nah, ini IP-nya, perhatikan di sini IP-nya sudah muncul, yaitu 192.168.43.200. Nah, selanjutnya kita coba ping. Ping itu perintah ya untuk mengecek jaringan. Apakah jaringan dari komputer kita itu sudah terkoneksi ke server atau belum? Berarti kita coba pingnya dari window ya. Ya, menggunakan command prompt atau CMD. Ya, klik kanan di star-nya, klik kanan di tombol star, kemudian kita cari command prompt. Nah, ini seperti ini. Oke, kita ping ya. Kita ping ya. Namun pastikan itu berada di satu kelas ya. Kita ping misalkan ini kan ini yang dari window ya, ini command prompt window, kemudian di balik itu ada Linux. Oke, ping 192.168.43.200 tadi ya. Nah, replay ya, kalau replay berarti sudah terkoneksi ya. Karena sudah terkoneksi, berarti kita sudah bisa meremote ya. Ini walaupun kita berada di satu laptop atau satu komputer, satunya saya menggunakan Windows, ini ada Linux di VirtualBox. Ini sebenarnya adalah dua komputer, gitu ya. Satunya server, yaitu menggunakan virtual, yang satunya
user, yaitu menggunakan Linux. Oke, kita akan coba remote ya. Bagaimana cara meremotenya? Kita install dulu putihnya atau kita download putihnya, aplikasi putihnya. Kita cari aja di internet PUTTY, ditunggu ya. Nah, ini kalau kita klik download putih. Oke, tunggu bentar ya. Tergantung koneksinya. Nah, ini kita download di sini, download here. Nah, berikutnya kita cari ya. Tergantung, kalau saya di sini menggunakan 32 bit. Oke, kita cari yang ini nih, putih 32 bit. Klik sini. Oke, ini kita simpan. Kecil, ukurannya cuma 1 mega. Nah, oke, selesai downloadnya. Kita akan coba buka. Klik di sini buka ya. Oke, nah ini kita minimasi yuk. Oke, ini sudah bisa kita buka. Nah, ini kita tutup ya. Nah, ini adalah aplikasi putih yang kita gunakan untuk meremote server. Katakanlah misalkan ceritanya server kita berada di jauh. Ya kan, di satu tempat gitu ya. Di Jakarta katakanlah, atau di manalah ya, di luar Jawa atau di mana gitu kan. Sementara kita berada di Bogor. Oke, sementara kita berada di Bogor, ya, kita bisa melakukan remote server kita dari jarak jauh. Tadi kita sudah membuat IP address-nya di server kita, maka langkah berikutnya kita akan meremote. Nah, hostname atau IP address ini kita masuk tadi 192.168 ya 43.200. Oke, port SSH-nya 22 ya. Ini portnya. Langkah berikutnya adalah kita klik open. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ini tinggal kita klik yes. Nah, kita diminta untuk memasukkan password seperti hanya ketika kita masuk ke server kita ya, berada di tempat yang server kita berada. Nah, saat ini kita berada di jauh, kemudian kita meremote server kita menggunakan putih. Nah, sama saja kita menggunakan user. Hanya memang di sini kita tidak diizinkan untuk mengakses user root, tapi menggunakan user yang sudah kita buat. Contoh kemarin kita buat usernya TKJ. Ini kan, nah passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, kita tunggu sampai siap. Oke, ini kita sudah masuk tapi bukan sebagai root ya, tapi sebagai user biasa ya, sehingga kita tidak memiliki akses penuh terhadap sistem. Untuk konfigurasi maka kita masuk ke root ya. Oke, contohnya untuk masuk root kita menggunakan perintah su. Ya, kemudian kita masukkan password rootnya. Nah, kita sebagai root sekarang. Perhatikan perbedaannya. Kalau menggunakan user biasa, di sini tandanya $. Kalau root menggunakan tanda pagar. Ya, oke. Kira-kira seperti itu ya, cara meremotnya. Ya, baik. Kita akan mengenal perintah-perintah dasar di Linux. Ya. Karena ini menggunakan CLI, semuanya diketik menggunakan perintah, ya kan? Nah, kalian coba banyak di internet ya, bertebaran lah ya perintah-perintah dasar di Linux. Silahkan kalian catat, kemudian kalian hafalkan ya perintah-perintah dasar di Linux nanti. Dan kesempatan berikutnya nanti kita akan coba praktekkan, ya. Insya Allah Linux itu mudah, ya kan? Ya, ini server, walaupun hanya berupa teks seperti ini, tapi ya manfaatnya besar ya. Kalian ketika kalian lihat web server seperti misalkan kalian mengakses web YouTube ya, mengakses Google ya, Facebook ya, Instagram dan seterusnya ya kan, tampilannya wah luar biasa. Di balik itu servernya ya seperti ini tuh ya, salah satunya ya hanya berupa teks saja ya kan. Sekumpulan konfigurasi yang disetting di server tadi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pelajaran ASJ kelas 11 TKJ, Administrasi Sistem Jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.